Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, keramaian pasar seperti biasa dipenuhi pedagang dan pembeli yang saling tawar-menawar. Namun, hari itu ada pemandangan tak biasa di sudut pasar. Sebuah papan kayu digantung di depan sebuah tenda kecil bertuliskan, Abu Nawas, tabib segala penyakit. Orang-orang yang mengenal Abu Nawas pun dibuat heran. Bukankah dia lebih dikenal karena kecerdikannya dalam berdebat dan mengelabui para pejabat istana? Sejak kapan Abu Nawas jadi tabib? Tanya seorang pedagang roti kepada kawannya. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum lebar kepada setiap orang yang melewati tendanya. Ia mengenakan jubah putih lusuh, membawa kantong kain penuh botol kecil berisi cairan aneh, dan sesekali mengibas-ngibaskan kipas dari daun lontar. Wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah ia memang ahli pengobatan sejak kecil. Padahal diam-diam, Abu Nawas sedang melancarkan akal cerdiknya. Orang sakit tak selalu karena penyakit, gumamnya. Kadang karena hati, kadang karena perbuatan, dan terkadang karena satu sama lain. Hari kedua Abu Nawas membuka praktek sebagai tabib, seorang lelaki tua datang dengan wajah lesu dan mata sembab. Ia mengenakan jubah panjang yang berdebu dan duduk di bangku bambu di depan tenda. "Wahai tabib Abu Nawas," katanya pelan, "sudah 3 malam aku tak bisa tidur. Setiap kali aku pejamkan mata, jantungku berdebar-debar seperti dikejar sesuatu. Tidak ada nyeri, tidak ada luka. Tapi tubuhku lelah dan pikiranku kalut." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu pura-pura memeriksa denyut nadi lelaki itu. Ia menatap langit sebentar, kemudian memejamkan mata sejenak. "Ada sesuatu yang kau sembunyikan," katanya lirih, "dan apa yang kau sembunyikan itu membuat tubuhmu menolak untuk beristirahat." Lelaki tua itu terkejut, namun tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu memberi sekeping dirham dan berlalu sambil merenung. Keesokan harinya, seorang gadis muda datang ke tenda Abu Nawas. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Ia membawa sekeranjang buah delima sebagai ganti biaya pengobatan. "Wahai tabib Abu Nawas, aku sakit aneh. Setiap pagi, aku selalu muntah-muntah. Tapi hanya pagi saja. Setelah itu tubuhku lemas dan perutku nyeri," katanya lirih. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam, namun mulutnya tersenyum ramah. Ia menyentuh pergelangan tangan gadis itu, seperti sedang mengukur denyut nadinya. Ia kemudian mengambil selembar kain, mengusap kening si gadis, dan bergumam, "Tubuhmu tidak sakit, tapi hatimu menyimpan guncangan besar." Gadis itu menunduk dalam-dalam. Aku tidak tahu harus bicara pada siapa." Abu Nawas tidak menekannya, hanya memberinya sebotol ramuan herbal dari air mawar dan kapulaga. "Minumlah ini, dan datanglah lagi besok. Penyakitmu belum pada tubuhmu. Ia masih mengendap di jiwa." Hari keempat, seorang pemuda dibopong oleh 2 saudaranya ke tenda Abu Nawas. Kakinya tak bisa digerakkan, meskipun sebelumnya ia dikenal lincah dan kuat. Wajahnya gelisah, bukan karena sakit, tapi seperti orang yang menanggung beban pikiran. "Aku bangun tidur dan tak bisa berjalan," katanya cepat, "tidak ada luka, tidak ada jatuh. Tapi kedua kakiku lemas seperti mati rasa." Abu Nawas menatapnya dalam, lalu mengeluarkan seutas tali dan mengikatkannya longgar ke pergelangan kaki si pemuda. Ia menggoyangkannya perlahan sambil berkata, "Kaki tak akan melangkah jika hati menolak arah. Kau tahu kemana harus pergi, tapi kau menolaknya." Pemuda itu menahan napas, seolah Abu Nawas menelanjangi rahasia hatinya. Ia tidak menjawab sepatah kata pun, hanya menatap ke tanah dan menggenggam lututnya yang tak bisa digerakkan. Abu Nawas pun tahu, ketiga orang ini saling terhubung. Tapi bagaimana? Ia hanya butuh sedikit waktu lagi, dan satu percakapan penting. Malam itu, Abu Nawas duduk sendiri di dalam tendanya, ditemani cahaya pelita dan sebotol cuka kurma. Di hadapannya, ia susun 3 buah kayu kecil berjajar. 1 panjang, 1 sedang, 1 bengkok. Ia menatapnya lekat-lekat. Lelaki tua yang tak bisa tidur, gadis yang muntah tiap pagi, dan pemuda yang lumpuh mendadak, gumamnya. 3 gejala, 1 sumber. Tapi siapa yang menyimpan rahasia terdalam? Abu Nawas pun mulai bertanya-tanya kepada orang pasar secara halus.
Ia menyebut ciri-ciri mereka tanpa menyebut nama, dan menemukan bahwa gadis itu adalah putri seorang juru tulis yang dahulu kaya. Lelaki tua pernah bekerja di rumah itu sebagai pembantu. Sedangkan pemuda lumpuh, dikenal pernah sering mondar-mandir di sekitar rumah mereka. Bahkan konon, sempat hendak melamar sang gadis. Ah, senyum licik muncul di wajah Abu Nawas. Seperti kisah yang saling menabrak dalam diam. Keesokan harinya, ia bersiap mempertemukan mereka, satu persatu, tanpa mereka sadari. Pagi itu, Abu Nawas mengirim 3 pesan berbeda melalui anak-anak kecil di pasar. Kepada lelaki tua, ia berkata, "Datanglah kembali, aku perlu melihat kemajuan tidurmu." Kepada gadis, ia menulis, "Ramuan perlu ditambah, datanglah pagi ini." Dan kepada pemuda lumpuh, "Ada kabar baik untuk kakimu, datanglah sebelum matahari tinggi." Ketiganya datang dengan waktu berbeda, tapi Abu Nawas sengaja menyusun mereka untuk bertemu tanpa mereka sadari. Pertama, lelaki tua duduk di dalam tenda, lalu Abu Nawas memintanya menunggu. Gadis datang beberapa saat kemudian, dan melihat lelaki itu. Ia menegang, tapi tak berkata apa-apa. Terakhir, pemuda itu dibopong masuk. Saat melihat gadis itu, wajahnya pucat. Dan saat melihat lelaki tua, ia menunduk dalam-dalam. Abu Nawas berdiri di tengah mereka, menyeringai kecil. 3 penyakit, 1 sebab. Tapi sebelum kuobati, kalian harus bicara jujur, kepada dirimu sendiri dan kepada yang lain. Suasana hening. Tapi dari ketiganya, ada yang mulai gelisah lebih dulu. Lelaki tua itu menatap Abu Nawas, lalu memandang gadis dan pemuda di hadapannya. Suaranya serak saat akhirnya berkata, Aku tidak tahan memendam ini lebih lama. Dulu aku bekerja di rumah ayah gadis ini. Suatu malam, aku melihat pemuda ini menyelinap ke taman belakang rumah. Pemuda itu tersentak, hendak membela diri, tapi lelaki tua melanjutkan, keesokan harinya, perhiasan istri tuanku hilang. Aku yang dituduh mencurinya, dan diusir tanpa sempat membela diri. Gadis itu menutup mulutnya, air matanya mulai menetes. Aku tahu engkau tak bersalah. Aku mendengar ayahku berkata pada ibuku, kalau beliau mencurigai orang lain, tapi tetap menyalahkanmu demi menjaga kehormatan keluarga. Pemuda yang lumpuh menunduk lebih dalam. Abu Nawas meliriknya tajam. Kau belum bicara. Jangan biarkan sakitmu menjadi hukuman dari lidah yang bungkam. Pemuda itu menggertakkan giginya. Ia tahu waktunya sudah habis. Pemuda itu menghela napas panjang, seakan menarik keberanian dari dasar dadanya. Ia menatap ketiga orang di sekitarnya, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Benar, malam itu aku menyelinap ke rumah." Gadis itu menahan napas. Lelaki tua memejamkan mata. "Aku datang bukan untuk mencuri. Aku ingin bertemu dengannya." Ia melirik gadis itu sekilas. "Aku ingin melamarnya, tapi aku tahu ayahnya tak akan mengizinkan karena aku hanya penjilid buku miskin. Maka aku datang diam-diam, membawa hadiah, sebuah gelang emas pemberian ibuku." Ia menunduk, menahan air mata. Tapi gelang itu hilang. Mungkin terjatuh. Esoknya ku dengar lelaki tua ini dituduh mencuri, dan aku tak berani bicara. Aku pengecut. Ketakutan menelanku hingga sekarang. Gadis itu menangis. Lelaki tua itu hanya diam, menatap tanah. Abu Nawas menyentuh bahu pemuda itu perlahan. "Dan sekarang kau tahu," kata Abu Nawas lembut, "bahwa beban bukan hanya di punggung." Ia menjalar ke kaki, ke dada, ke perut, ke mata, dan hanya kejujuran yang bisa membebaskan. Ketiganya tak sanggup berkata apa-apa lagi. Tapi hati mereka mulai retak. Bukan karena hancur, tapi karena bentengnya runtuh. Abu Nawas berdiri dan memadamkan pelita di tengah tenda. Ia menyalakan dupa harum yang membuat ruangan dipenuhi aroma kayu manis dan gaharu. Suaranya tenang, nyaris seperti doa. Dalam dunia pengobatan, ada penyakit yang butuh ramuan, dan ada yang butuh pengakuan. Kalian, bertiga, sakit bukan karena tubuh kalian rusak, tapi karena jiwa kalian menyimpan luka yang saling melukai. Ia berjalan perlahan, menatap satu persatu. "Kau," ujarnya kepada lelaki tua, "sakitmu adalah keadilan yang dirampas. Tapi sekarang, kau sudah tahu bahwa kau tidak dilupakan oleh kebenaran.
Kau, lanjutnya kepada gadis, sakitmu adalah suara yang tak pernah terdengar. Tapi kini, kau telah berani membuka kebenaran yang terkubur. Dan kepada pemuda, Abu Nawas menunduk sebentar. Sakitmu adalah diam yang beracun. Tapi kini kau sudah bicara. Maka, tubuhmu akan segera bebas. Ia mengambil sepotong roti, membaginya 3, dan memberi pada masing-masing. Makanlah ini bersama. Bukan sebagai obat, tapi sebagai awal dari penyembuhan. Karena sakit yang kalian derita, berasal dari kenyataan yang kalian tolak. Dan kini, kenyataan itu telah diterima. Keesokan harinya, lelaki tua itu datang kembali ke tenda Abu Nawas dengan mata yang lebih cerah. Semalam aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ujarnya penuh haru. Jantungku tidak lagi berdebar-debar. Gadis muda itu juga terlihat lebih segar. Wajahnya tidak lagi pucat. Muntahku berhenti, dan perutku tidak sakit lagi. Aku merasa ringan, seolah beban berat sudah terangkat dari dadaku. Pemuda yang semula lumpuh mencoba berdiri dengan tertatih-tatih. Ia tersenyum penuh harapan, kakiku mulai bisa bergerak. Aku merasa tubuhku kuat kembali. Abu Nawas tersenyum puas, tubuh memang akan mengikuti hati yang telah sembuh. Jangan pernah takut mengungkapkan kebenaran, karena itu adalah kunci kesehatan sejati. Ketiganya saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa bukan hanya tubuh mereka yang sembuh, tapi juga hati yang telah terluka. Di tengah tenda yang mulai ramai, Abu Nawas duduk santai sambil memegang gelas teh hangat. Ingatlah, katanya pelan tapi tegas, kadang sakit bukan hanya soal tubuh yang lemah, tapi juga hati yang terluka. Ia menatap ketiga pasiennya, yang kini sudah berubah wajahnya. Kalian bertiga ibarat benang yang kusut. Satu masalah yang dibiarkan tanpa penyelesaian akan menjerat lebih dalam. Abu Nawas tersenyum nakal. Kalau ingin sehat, jangan cuma minum ramuan dan tidur cukup. Berani jujur, berani memaafkan, itulah obat paling mujarab. Ketiga pasiennya mengangguk, menyadari bahwa lebih dari sekadar fisik, mereka belajar arti kejujuran dan pengampunan. Beberapa hari setelah kesembuhan ketiga pasiennya, Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad yang ramai. Suara pedagang, teriakan anak-anak, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, Abu Nawas mendengar bisikan-bisikan kecil dari sudut-sudut pasar, percakapan yang seolah membawa pesan terselubung. Ia mendekati seorang penjual kain tua yang sedang berbicara pelan dengan pembelinya. Ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan di sekitar rumah sang juru tulis, kata penjual itu dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk, memperhatikan setiap kata dengan seksama. Rasa ingin tahunya terus meningkat ketika mendengar tentang keretakan hubungan keluarga dan intrik yang tersembunyi di balik layar. Abu Nawas tahu, ketiga pasiennya hanyalah bagian kecil dari cerita besar yang belum terungkap. Ada konflik lama yang menunggu untuk diselesaikan. Dan disitulah ia harus turun tangan bukan hanya sebagai tabib, tapi juga sebagai penengah dan pelindung. Dengan langkah mantap, Abu Nawas menyadari bahwa pengobatan bukan hanya merawat tubuh, tapi juga menyembuhkan luka-luka yang tak kasat mata di antara manusia. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas kembali bertemu ketiga pasiennya. Kali ini, suasana lebih serius. Kalian bukan hanya sembuh secara fisik, katanya, tapi kalian juga harus menghadapi akar masalah yang lebih dalam, konflik keluarga yang belum selesai. Gadis muda itu terdiam, air matanya kembali mengalir saat ia mengingat masa lalu. Lelaki tua menarik napas panjang, dan pemuda yang dulu lumpuh mulai menunjukkan keteguhan di matanya. Abu Nawas tahu, mereka siap untuk langkah berikutnya. Ia mengajak mereka bertemu di rumah gadis tersebut, tempat asal mula sakit yang melingkupi mereka. Di sana, mereka harus berbicara jujur, saling memaafkan, dan membangun kembali kepercayaan yang telah lama retak. Abu Nawas percaya, hanya dengan menyembuhkan luka hati yang paling dalam, mereka bisa benar-benar sembuh dan menjalani hidup baru yang penuh harapan. Malam itu, di dalam rumah sang juru tulis, suasana terasa tegang. Abu Nawas mengundang ketiga pasiennya untuk duduk bersama di ruang tamu yang diterangi cahaya temaram lampu minyak. Dinding rumah penuh dengan lukisan kaligrafi yang indah, namun keindahan itu tak mampu menghapus keretakan yang menganga di antara mereka. Gadis muda itu menatap ayahnya dengan mata berlinang,
sementara lelaki tua berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh penyesalan. Pemuda yang dulu lumpuh kini duduk tegak, berusaha menahan gemuruh emosi dalam dada. Abu Nawas duduk di tengah, berperan sebagai penengah dan pembawa kedamaian. "Jangan biarkan kebencian dan kesalahpahaman menghancurkan kita," kata Abu Nawas dengan suara lembut namun tegas. "Kebenaran yang terlambat diungkapkan masih lebih baik daripada kebohongan yang terus berlanjut. Kini saatnya kita buka lembaran baru, bersama." Satu persatu, mereka mulai berbicara tentang ketakutan, kekecewaan, dan harapan yang selama ini tersembunyi. Suasana yang awalnya kaku mulai mencair, dan meskipun air mata terus mengalir, hati mereka mulai merasakan hangatnya pengampunan. Hari-hari berikutnya di rumah juru tulis dipenuhi dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas mengamati perubahan yang mulai tumbuh. Gadis muda itu kini sering tersenyum meski masih ada kesedihan di matanya. Lelaki tua mulai membantu pekerjaan rumah dengan ringan tanpa beban, dan pemuda yang dulu lumpuh semakin kuat melangkah. "Pengampunan bukan tanda kelemahan," kata Abu Nawas suatu sore sambil menyiram tanaman di halaman, melainkan kekuatan untuk melepaskan beban yang mengikat jiwa. Ketiga sahabat itu pun belajar memberi maaf kepada diri sendiri dan orang lain. Mereka mengerti bahwa luka lama tidak akan sembuh jika terus diungkit tanpa niat memperbaiki. Abu Nawas mengingatkan mereka untuk menjaga hati, karena hati yang damai adalah awal dari tubuh yang sehat dan kehidupan yang bahagia. Tak lama setelah hati mereka mulai damai, sebuah kabar buruk menyebar di Baghdad. Sebuah wabah penyakit ringan tapi mengganggu mulai menular di pasar dan lorong-lorong kecil. Ketiga sahabat yang dulu sakit pun merasa khawatir akan keselamatan mereka dan keluarga. Abu Nawas pun turun tangan, bukan hanya sebagai tabib, tapi juga sebagai guru. Ia mengajarkan pentingnya kebersihan dan menjaga kesehatan di tengah keramaian. Penyakit bisa datang kapan saja, tapi dengan ilmu dan kebersihan, kita bisa melawannya, katanya kepada mereka. Ketiganya ikut membantu Abu Nawas menyebarkan pesan ini ke seluruh penjuru pasar. Mereka memahami bahwa kekuatan mereka kini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk komunitas. Pasar Baghdad riuh dengan suara tawa dan obrolan, namun kini ada semangat baru yang menyebar. Abu Nawas bersama ketiga sahabatnya menggerakkan warga untuk membersihkan pasar, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menjaga jarak saat berdagang. "Ini bukan hanya tentang kesehatan," ujar Abu Nawas, "tapi tentang saling menjaga dan bertanggung jawab satu sama lain." Perlahan, wabah penyakit yang mengganggu mulai mereda. Warga yang awalnya ragu kini mulai percaya dan mengikuti anjuran Abu Nawas. Ketiga sahabatnya, yang pernah sakit dan sembuh, kini menjadi teladan dan pengingat akan pentingnya kesehatan dan kebersamaan. Baghdad kembali hidup dengan penuh harapan, berkat kebijaksanaan dan ketulusan hati seorang tabib bernama Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, memandangi gemerlap bintang di langit Baghdad. Ia tersenyum puas, mengenang perjalanan yang telah dilalui bersama ketiga sahabatnya. Dari sakit yang menyatukan, kebohongan yang terungkap, hingga pengampunan yang menyembuhkan. Kesehatan bukan hanya soal tubuh yang kuat, gumamnya pelan, tapi juga tentang hati yang jujur, pikiran yang damai, dan jiwa yang penuh kasih. Ketiga sahabatnya duduk di dekatnya, kini telah menjadi pribadi baru, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih peduli. Mereka mengucapkan terima kasih pada Abu Nawas, bukan hanya sebagai tabib, tapi sebagai guru kehidupan. "Setiap luka, setiap sakit, membawa pelajaran," kata Abu Nawas menutup malam itu, "dan setiap pelajaran adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik." Dengan hati yang ringan dan penuh harapan, mereka menatap masa depan Baghdad yang cerah, siap menghadapi apapun bersama-sama. Hari itu, Abu Nawas sedang duduk termenung di tepi pasar Baghdad. Sudah berhari-hari ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Bukan harta, bukan nama, tapi sesuatu yang lebih dalam, ketenangan hati. Ia merasa ilmunya selama ini hanya membuatnya cerdik, bukan bijak. "Aku butuh guru," gumamnya. Tapi siapa yang bisa mengajari orang secerdik dirinya? Seorang pedagang tua lewat sambil menunjuk ke arah selatan kota. "Kalau kau benar-benar ingin belajar, carilah suara dari sumur tua," katanya dengan nada misterius. Abu Nawas menatap pedagang itu, hendak bertanya lebih lanjut, namun orang itu sudah menghilang di keramaian. Penasaran, Abu Nawas pun berjalan ke arah yang ditunjukkan.
Ia tiba di sumur tua yang dikenal angker oleh warga. Orang-orang bilang, ada suara-suara aneh dari dalam sumur, dan siapapun yang mendengarkannya akan jadi gila. Tapi Abu Nawas tak percaya tahayul. Ia mendekat, menunduk, dan berteriak, "Siapa yang ada di sana?" Tak ada jawaban. Ia melempar batu kecil ke dalam sumur. Tiba-tiba terdengar suara tawa aneh, campuran antara tangis dan canda. Dari balik semak di dekat sumur, muncullah seorang lelaki berpakaian compang-camping, rambut gimbal, matanya liar namun tajam. "Kau ingin berguru?" katanya sambil terkekeh. "Namaku Halil. Orang-orang memanggilku gila, tapi mereka tak tahu apa-apa." Abu Nawas nyaris tertawa, namun tatapan Halil membuatnya diam. Lelaki gila itu mendekat dan berkata lirih, "Kalau kau ingin belajar dariku, buang dulu nama besarmu." Abu Nawas mengernyit. "Kenapa?" Halil tersenyum lebar. "Karena hanya orang yang kosong yang bisa diisi." Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali ke sumur tua dengan pakaian sederhana dan tanpa alas kaki. Ia menanggalkan serbannya dan menyembunyikan identitasnya. "Aku datang untuk belajar," katanya dengan sungguh-sungguh. Halil, si orang gila, hanya mengangguk dan mengajaknya berjalan menyusuri ladang kosong di pinggir kota. "Pelajaran pertama," kata Halil sambil berjalan di atas lumpur, "adalah menjadi bodoh." Abu Nawas terdiam. Ia mengira akan diajari semacam ilmu hikmah atau filsafat langit, bukan justru diperintah menjadi bodoh. "Apa maksudmu?" tanyanya. Halil berhenti dan menunjuk seekor keledai yang sedang makan rumput. "Kau lihat keledai itu?" Semua orang menertawakannya. Tapi ia tak pernah tertawa pada siapapun. Ia tenang, karena ia tak ingin tampak cerdas. Abu Nawas tak langsung memahami. Halil melanjutkan, "Selama ini kau pintar karena ingin menang. Tapi kebijaksanaan tidak tumbuh dari kemenangan, melainkan dari kerendahan. Maka, mulai hari ini, siapapun yang memanggilmu bodoh, kau jawab, 'Terima kasih, kau jujur.'" Abu Nawas menelan ludah. Itu berat. Reputasinya bisa hancur jika dianggap tolol. Tapi ada sesuatu dalam ucapan Halil yang membuatnya tidak bisa menolak. Hari itu, mereka mengelilingi Baghdad. Halil dengan sengaja menyuruh Abu Nawas pura-pura tersesat, bertanya arah yang salah, dan menerima hinaan. Malamnya, Abu Nawas duduk sendiri dan merasa marah. Tapi di balik kemarahan itu, untuk pertama kalinya ia merasa ringan. Barangkali ini awal dari ilmu yang belum pernah kutahu, pikirnya. Hari ketiga, Halil membangunkan Abu Nawas sebelum fajar. "Hari ini kita akan mencuri," katanya dengan senyum lebar. Abu Nawas melotot. "Mencuri? Tapi itu haram." Halil mengangguk santai. "Betul. Tapi hari ini kau akan mencuri sesuatu yang membuatmu lebih dekat dengan Tuhan." Tanpa banyak tanya, Abu Nawas mengikuti gurunya, penuh curiga dan penasaran. Mereka tiba di pelataran sebuah rumah mewah. Di dalamnya terdengar suara nyaring, tertawa, musik, dan percakapan penuh kesombongan. "Itu rumah Tuan Halid, saudagar kaya yang tak pernah berzakat," bisik Halil. Lalu ia menyuruh Abu Nawas masuk lewat jendela dapur yang tak terkunci. "Ambil satu hal dari rumah itu yang benar-benar berharga." Dengan hati-hati, Abu Nawas masuk. Ia melihat emas, perak, dan makanan lezat. Tapi hatinya ragu. Lalu, ia mendengar suara seorang pelayan tua yang sedang membaca Al-Quran di belakang rumah, sembunyi-sembunyi. Abu Nawas mengikuti suara itu dan menemukan mushaf tua yang disembunyikan di bawah dipan. Dengan penuh hormat, ia mengambilnya dan kembali kepada Halil. Halil menerima mushaf itu, lalu membacanya perlahan. "Kau baru saja mencuri cahaya dari tempat paling gelap," ujarnya. "Hari ini kau mencuri, tapi tak berdosa. Karena yang kau curi adalah pengingat bagi orang yang lupa." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia mulai menyadari bahwa pelajaran dari orang gila ini bukan soal logika, tapi makna. Pagi itu, Halil meminta Abu Nawas membawa segantang gandum ke pasar. "Tukar ini dengan sesuatu yang lebih ringan tapi lebih berharga," kata Halil. Abu Nawas berpikir keras. Di pasar, ia menawar pedagang demi pedagang, tapi semuanya menolak menukar gandum dengan emas atau perak. Akhirnya, seorang anak kecil datang dan berkata,
Aku punya sebatang pensil. Mau tukar? Abu Nawas hampir tertawa. Apa gunanya pensil untukku? Anak itu menjawab polos. Ayahku buta huruf, dan aku ingin belajar menulis agar bisa membacakan surat untuknya. Hati Abu Nawas tersentuh. Ia menyerahkan gandum itu dan menerima pensil kecil yang sudah hampir habis. Anak itu melonjak gembira. Halil melihat pensil itu dan tertawa. Bagus. Kau telah kalah dalam perdagangan, tapi menang dalam kemanusiaan. Abu Nawas mulai mengerti. Selama ini ia menang dalam debat dan tipu muslihat, tapi tak pernah menang di dalam hati. Halil menepuk pundaknya, jadilah seperti air. Ia selalu mengalah, tapi mampu melubangi batu. Malamnya, Abu Nawas duduk memandangi pensil pendek itu. Mengalah bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan. Gumamnya. Ia mulai merasa, meski gurunya dianggap gila, tetapi pikirannya jauh lebih waras daripada kebanyakan orang yang mengaku bijak. Hari itu, Halil membawa Abu Nawas ke sebuah ladang gandum yang luas. Mereka bekerja seharian membantu petani yang kekurangan tenaga. Setelah matahari hampir tenggelam, seorang petani tua memberi mereka sepotong roti keras dan semangkuk air sumur. Maaf, hanya ini yang kami punya, kata si petani malu-malu. Abu Nawas sangat lapar, tapi saat hendak menggigit rotinya, Halil menghentikannya. Hari ini kita makan untuk tidak kenyang. Abu Nawas mengerutkan dahi. Bukankah kita butuh kekuatan untuk belajar? Halil hanya tersenyum. Justru saat kau tidak kenyang, kau belajar menakar kebutuhanmu. Kenyang adalah ilusi. Perut penuh membuat pikiran kosong. Dengan ragu, Abu Nawas hanya memakan sepertiga rotinya dan meminum seteguk air. Aneh, ia merasa lebih waspada, lebih ringan, dan pikirannya lebih jernih. Di perjalanan pulang, ia melihat banyak orang kekenyangan di warung-warung, wajah mereka lesu, gerakan lambat, mata sayu. Mereka makan banyak, tapi kenyang tak memberi makna, pikirnya. Halil kemudian berkata, ilmu akan lebih mudah masuk ke perut yang setengah kosong. Nafsu perlu dilatih lapar agar akal tetap hidup. Malam itu, Abu Nawas menulis satu kalimat di tanah dengan sebatang kayu. Siapa yang selalu kenyang, sulit merasakan nikmat syukur. Suatu pagi, Halil mengajak Abu Nawas ke balai kota, tempat orang-orang berkumpul untuk berdebat soal pajak yang makin mencekik. Seorang pejabat tinggi berdiri di mimbar dan mencaci rakyat miskin yang disebutnya beban negara. Orang-orang marah, banyak yang meneriakkan protes, tapi tak ada yang didengar. Abu Nawas mengepalkan tinju, hendak bicara, namun Halil menahannya. Diamlah, bisik Halil. Hari ini kita belajar menjawab tanpa kata. Abu Nawas bingung. Bukankah diam di hadapan kebatilan adalah kelemahan? Tapi ia percaya pada Halil. Maka ia hanya duduk di tengah kerumunan, menatap si pejabat dengan mata yang tenang namun tajam. Beberapa saat kemudian, seorang anak kecil datang membawa sekeranjang roti basi. Ia berikan pada pejabat itu sambil berkata, kami tak punya yang segar. Mungkin ini pantas untuk yang menghina perut kami. Semua terdiam. Si pejabat tersipu, lalu meninggalkan mimbar. Rakyat bersorak, bukan karena teriakan, tapi karena keberanian yang lahir dari ketenangan. Halil menepuk pundak Abu Nawas. Lihat, kadang dunia tak butuh suara. Ia butuh makna yang terasa meski tanpa huruf. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia baru sadar bahwa diam yang tepat waktu bisa lebih keras dari teriakan yang paling lantan. Di sebuah lorong sempit dekat pasar Baghdad, Halil menunjukkan seorang pengemis tua yang selalu terbaring dan mengeluh kesakitan. Sudah 3 tabib datang, tapi ia tak kunjung sembuh, ujar Halil. Abu Nawas mendekat dan melihat tubuh si pengemis gemetar, matanya sayu, dan ucapannya lemah. Aku sakit, sangat sakit, rintihnya. Cobalah kau sembuhkan dia, tantang Halil. Tapi ingat, jangan gunakan obat apapun. Abu Nawas kebingungan. Ia mencoba menghibur si pengemis dengan cerita lucu, tapi tak berhasil. Ia menawarkan makanan, tak digubris. Akhirnya ia duduk diam dan memperhatikan sekitar. Rumah si pengemis kotor, dindingnya reot, tak ada cahaya. Hanya bau busuk dan debu. Abu Nawas bangkit. Ia mulai membersihkan tempat tidur si pengemis, menyapu lantai,
menambal atap yang bocor, dan memungut bunga liar untuk ditaruh di sudut ruangan. 2 hari kemudian, si pengemis duduk sendiri dan berkata, "Entah kenapa, aku merasa lebih baik." Abu Nawas tersenyum dan tak menjawab apapun. Halil menepuknya dari belakang. "Penyakit terbesar bukan di tubuh, tapi di hati yang dibiarkan gelap. Kau telah memberi terang, bukan ramuan." Abu Nawas merasa hatinya lapang. Ia baru mengerti bahwa menyembuhkan orang tak selalu dengan ilmu, kadang cukup dengan niat tulus dan tangan yang mau membersihkan. Suatu sore, Halil meminta Abu Nawas membawa sesuatu yang paling ia cintai. Tanpa ragu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dan mengambil kitab tua penuh catatan, warisan dari gurunya terdahulu. "Kitab ini membentukku. Tanpa ini, aku bukan siapa-siapa," katanya sambil menyerahkannya pada Halil. Halil menerima kitab itu lalu tanpa berkata apa-apa, meletakkannya di atas tungku api. Abu Nawas terlonjak. "Apa yang kau lakukan? Itu hartaku yang paling berharga." Namun Halil hanya menatap api dan membiarkan halaman demi halaman mulai menguning. Dengan cepat, Abu Nawas menyelamatkan kitab itu sebelum habis. Nafasnya tersengal, matanya marah. "Kenapa?" tanyanya geram. Halil berkata pelan, "Kalau sesuatu membuatmu takut kehilangannya, maka itu bukan milikmu. Itu adalah milik rasa takutmu." Abu Nawas terdiam. Ia sadar betapa terikatnya ia pada kitab itu. Ia mencintainya, tapi juga bergantung padanya. Seolah tanpa kitab itu, ia kehilangan arah. Malamnya, Abu Nawas membungkus kitabnya dengan kain dan menyimpannya dalam kotak. Ia menulis di sampulnya, "Ini bukan jalan, hanya peta." Dan dalam hatinya, ia mulai melatih diri mencintai sesuatu tanpa takut kehilangannya, karena hanya cinta yang bebas yang mampu menuntun hati menuju kebijaksanaan. Pagi itu, Halil berkata sambil tersenyum aneh, "Hari ini kau akan menipu seseorang, tapi jangan berdusta." Abu Nawas mengernyit. Bagaimana mungkin menipu tanpa berbohong? Halil tak menjawab, hanya menyuruhnya pergi ke pasar dan membawa 1 jerigen air dari sumur. Di pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual minyak wangi mahal yang sombong, mengaku semua barangnya asli dari Yaman dan hanya untuk kaum elit. Ia menolak melayani siapapun yang tampak miskin. Halil berbisik, "Tukarlah air itu dengan setetes minyaknya. Tapi jangan memohon, jangan mengaku, dan jangan berdusta." Abu Nawas berjalan ke penjual itu dan berkata lantang, "Air ini hanya untuk orang penting. Kau pasti tak cukup mulia untuk menukarnya." Si pedagang merasa tertantang. "Apa maksudmu? Aku lebih mulia dari siapapun." Abu Nawas mengangguk santai. "Kalau kau yakin, tukar saja air ini dengan setetes minyakmu. Kau akan tahu keistimewaannya nanti." Karena harga dirinya, si pedagang pun setuju. Saat mereka pergi, Halil tertawa kecil. "Kau baru saja menipu kesombongan dengan kejujuran. Tanpa satupun dusta." Abu Nawas mulai mengerti, kebohongan bukan hanya soal kata, tapi niat. Dan kadang, orang-orang bisa dijebak oleh bayangan mereka sendiri. Kadang yang paling mudah ditipu adalah orang yang paling ingin menang. Suatu pagi, Halil membalut mata Abu Nawas dengan kain hitam. "Hari ini kau akan belajar melihat tanpa melihat," katanya penuh teka-teki. Abu Nawas merasa gelisah. Bagaimana mungkin ia bisa belajar jika tidak bisa melihat? Tapi ia percaya pada gurunya dan mulai melangkah perlahan-lahan. Mereka berjalan melewati pasar yang ramai, suara dan aroma mengisi udara. Abu Nawas mendengar tawa anak-anak, suara pedagang, dan aroma rempah yang menusuk hidung. Ia mulai menyadari bahwa dunia tidak hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang apa yang dirasakan. Ia meraba daun, merasakan tekstur kasar dan halus, dan mencoba mengingatnya. Tiba-tiba, ia merasakan tangan seorang wanita yang gemetar memegang tangannya. Wanita itu berbisik, "Terima kasih, kau telah mengingatkan aku bahwa bukan semua orang buta melihat dunia seperti aku." Abu Nawas tersentuh. Meski ia tidak melihat, ia bisa merasakan kehidupan di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Halil membuka kain penutup mata dan tersenyum. Kadang mata buta lebih tajam dari mata terbuka, karena melihat dengan hati membuatmu mengerti yang tersembunyi. Abu Nawas mengangguk pelan,
menyadari bahwa pelajaran hari ini adalah tentang empati dan kepekaan yang tak tergantikan oleh penglihatan semata. Pada pagi yang sepi, Halil mengajak Abu Nawas duduk di tepi sungai yang mengalir tenang. "Hari ini kau akan belajar bicara dengan sunyi," katanya misterius. Abu Nawas bingung, bagaimana bisa bicara jika tidak bersuara? Halil tersenyum, "Sunyi itu bahasa hati, kau harus mendengarkan dan menjawab tanpa suara." Mereka duduk berhadapan, memandang arus sungai yang deras dan gemericik air yang menenangkan. Abu Nawas mencoba menenangkan pikirannya, membiarkan semua suara dunia mereda di dalam dirinya. Perlahan, ia mulai merasakan getaran di hatinya, seolah sungai itu berbicara melalui alirannya. Halil berkata, "Sunyi mengajarkanmu sabar, mendengar tanpa menghakimi, dan menjawab dengan kebijaksanaan." Abu Nawas menutup matanya dan membayangkan semua persoalan yang pernah ia hadapi. Dalam hening itu, ia menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi dalam kegaduhan pikirannya. Ketika mereka bangkit, Abu Nawas merasa lebih ringan. Ia sadar bahwa bukan kata-kata yang selalu diperlukan untuk memahami dan diterima, tapi kesediaan mendengar dan memahami tanpa harus berbicara. "Sunyi adalah guru terbaik," gumamnya pelan. Suatu sore, Halil membawa Abu Nawas ke sebuah tumpukan kayu yang telah dibakar sebagian. "Hari ini kau akan berjalan di atas api," katanya sambil menyalakan api kecil yang berpendar merah. Abu Nawas terkesiap. "Apa ini ujian keberanian?" Halil tersenyum, "Bukan keberanian fisik yang kau uji, tapi keberanian jiwa." Jalan di atas api adalah metafora untuk menghadapi rasa takut dan penderitaan dalam hidup. Abu Nawas mengamati api yang berkilauan, merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah ragu, ia mulai berjalan di atas bara yang masih panas. Nyalanya membakar kaki, tapi ia berusaha tenang. Setiap langkah adalah perjuangan melawan ketakutan dan rasa sakit. Sesampainya di ujung, ia tersenyum lega, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Halil mengangguk puas, rasa sakit tak selalu untuk dihindari, kadang ia harus dirangkul agar kau bisa melangkah lebih jauh. Abu Nawas belajar bahwa keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi kemampuan untuk melangkah meski takut. Malam itu, Halil mengajak Abu Nawas ke sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi sebatang lilin. "Hari ini kau akan berbicara dengan bayanganmu sendiri," katanya. Abu Nawas memandang bayangannya yang menari-nari di dinding dan merasa bingung. "Apa maksudnya?" Halil menjelaskan, "Bayanganmu adalah bagian dari dirimu yang kau sembunyikan. Ketakutan, kegagalan, dan kelemahan. Kau harus menghadapi dan berdamai dengannya agar bisa menjadi utuh." Abu Nawas duduk tenang, menatap bayangan yang seolah hidup itu. Ia mulai berbicara pelan, mengakui kesalahan dan ketakutannya selama ini. Bayangan itu seperti merespons dengan gerakan halus. Abu Nawas merasa lega, seolah beban yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat. "Aku tak perlu menolak sisi gelapku," gumamnya. Halil tersenyum, "Ketika kau berdamai dengan bayanganmu, cahaya dalam dirimu akan bersinar lebih terang." Abu Nawas menutup mata, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada pagi yang berkabut, Halil membawa Abu Nawas ke pasar yang ramai. "Hari ini kau akan belajar melihat di balik topeng," katanya. Abu Nawas mengamati para pedagang dan pembeli yang berlalu lalang, masing-masing memakai topeng kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Halil menantangnya, "Coba lihat siapa mereka sebenarnya, bukan yang mereka tunjukkan." Abu Nawas mulai memperhatikan gerak-gerik kecil, mata yang berkaca-kaca, tangan yang gemetar, atau senyum yang dipaksakan. Ia sadar banyak orang menyembunyikan luka dan rahasia di balik wajah mereka. Seorang wanita tua yang tampak marah ternyata sedang menangis diam-diam karena kehilangan anaknya. Seorang pemuda sombong ternyata menyembunyikan rasa takut akan kegagalan. Abu Nawas merasa iba sekaligus tercerahkan. Orang sering memakai topeng agar dunia tak melihat kelemahan mereka, pikirnya. Halil berkata, hanya yang mampu melihat di balik topeng yang bisa memahami dan membantu orang lain dengan hati. Abu Nawas mengangguk, sadar bahwa kebijaksanaan sejati adalah belajar membaca jiwa, bukan sekadar wajah. Pada suatu hari yang terik, Halil mengajak Abu Nawas ke gurun yang tandus. "Hari ini kau akan belajar membuat hujan," kata Halil sambil menunjuk langit yang cerah tanpa awan.
Abu Nawas terkekeh, bagaimana mungkin hujan bisa dibuat jika tak ada awan? Halil tersenyum misterius, hujan di gurun bukan selalu tentang air yang turun dari langit, tapi tentang harapan yang kau buat tumbuh di tempat paling kering. Abu Nawas mengangguk, mulai memahami bahwa pelajaran ini bukan soal fisik, tapi mental dan spiritual. Mereka mengajak para pengembara dan petani setempat berkumpul, lalu Halil mulai bercerita tentang masa depan yang subur dan penuh keberkahan. Perlahan, semangat dan harapan tumbuh di hati mereka seperti hujan yang membasahi tanah kering. Abu Nawas menyadari bahwa hujan sejati adalah inspirasi dan keyakinan yang mampu mengubah keringnya kehidupan. Ketika mereka meninggalkan gurun, Halil berkata, "Hujan adalah karunia, tapi harapan adalah awan yang kita bentuk sendiri." Abu Nawas tersenyum, merasa pelajaran itu lebih berharga dari air yang paling murni sekalipun. Di pagi yang sepi, Halil membawa Abu Nawas ke puncak bukit yang tinggi dan berangin kencang. "Hari ini kau akan belajar menggenggam angin," katanya penuh teka-teki. Abu Nawas melihat ke udara yang berhembus deras, dan merasa mustahil untuk menangkap sesuatu yang tak berwujud. Halil tersenyum, "Angin seperti keinginan dan harapan. Kau tak bisa memegangnya secara fisik, tapi kau bisa merasakannya dan mengendalikannya." Abu Nawas menutup mata, merasakan hembusan angin yang dingin dan bebas. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan arah dan kekuatannya, belajar untuk tidak melawan, tapi mengalir bersamanya. Saat ia membuka mata, Halil berkata, "Menggenggam angin bukan soal memaksa, tapi menerima dan menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Hanya dengan cara itu kau bisa mengubahnya menjadi kekuatan." Abu Nawas menyadari, dalam hidup ini, ada hal-hal yang tak bisa dipaksa, tapi harus diikuti dan diolah dengan bijak. Malamnya, Abu Nawas menulis di pasir bukit itu, "Keinginan seperti angin, tak bisa ditangkap, tapi bisa dijadikan sayap." Ia merasa pelajaran kali ini mengajarinya tentang fleksibilitas dan kerendahan hati. Di pagi yang tenang, Halil membawa Abu Nawas kembali ke tempat pertama mereka bertemu, sebuah pohon tua di pinggir kota Baghdad. "Sekarang, kau sudah belajar banyak," kata Halil dengan senyum penuh arti. "Saatnya kau menjadi guru untuk dirimu sendiri." Abu Nawas duduk di bawah pohon itu, memandang langit luas yang membentang tanpa batas. Semua pelajaran tentang lapar yang menajamkan akal, diam yang berbicara, menipu tanpa dusta, berjalan di atas api, melihat di balik topeng, dan menggenggam angin berkumpul menjadi satu dalam hatinya. "Apa makna semua ini?" pikirnya. Halil mengulurkan tangan, "Maknanya sederhana, jadilah dirimu sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Jangan takut kehilangan, jangan takut merasa sakit, jangan sembunyikan bayanganmu, dan jangan lupa untuk selalu mengalir bersama angin kehidupan." Abu Nawas mengangguk dalam-dalam, merasakan damai yang menyelimuti. Dengan langkah mantap, Abu Nawas bangkit. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi kini ia membawa kunci untuk membuka pintu kebijaksanaan, keberanian menjadi diri sendiri, utuh, jujur, dan bebas. Halil tersenyum, menghilang perlahan di antara bayang-bayang pagi, meninggalkan guru muda itu siap menghadapi dunia. Tama. Di suatu hari, sebuah kampung kecil di Baghdad, suasana pagi seperti biasa. Pedagang membuka kios, anak-anak berlarian di jalan, dan para ibu mulai menanak nasi di tungku. Namun hari itu, suasana berubah ketika seorang pencuri terkenal bernama Sahl bin Fadl datang ke pasar sambil berteriak-teriak. Wajahnya pucat dan panik, pakaiannya acak-acakan, dan matanya liar mencari sesuatu. Orang-orang yang mengenalnya langsung menghindar, takut terkena masalah. "Celaka! Celaka aku!" teriak Sahl sambil menepuk-nepuk kepalanya. "Barangku dicuri. Seseorang mencuri hartaku." Orang-orang langsung terdiam mendengarnya. Bagaimana bisa seorang pencuri mengeluh kehilangan barang curian? Ini seperti singa yang mengadu diserang oleh kelinci. Kerumunan pun mulai berdatangan, sebagian karena ingin tahu, sebagian karena tak percaya. Sahl terus mengoceh. Ia mengaku semalam menyembunyikan hasil curiannya di bawah pohon kurma di luar kota, seperti biasa. Namun pagi ini, semua barang itu lenyap. Tak ada jejak. Tak ada lubang galian. Hanya tanah rata dan bersih seperti belum pernah digali sama sekali. "Siapa yang tega mencuri dari pencuri sepertiku?" ratapnya.
Berita aneh itu pun sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid yang langsung memerintahkan Abu Nawas datang ke istana. Abu Nawas, kata Khalifah, menahan tawa. Ada kasus yang bahkan malaikat pun mungkin enggan mencatatnya. Seorang pencuri mengaku dicuri. Abu Nawas mengusap janggutnya dan tersenyum tipis. Menarik sekali, tuanku. Mungkin pencuri itu baru merasakan adilnya hukum kehidupan. Abu Nawas memulai penyelidikan dengan santai, seperti biasanya. Ia mengenakan jubah putih bersih, berjalan kaki menuju pasar sambil mengunyah kurma. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Sahal bin Fadl yang duduk di pojok toko kain, masih murung. "Wahai Sahal," sapa Abu Nawas ramah, "dengar-dengar engkau sedang dirundung duka karena kehilangan sesuatu yang tak seharusnya kau miliki." Sahal menggeram, namun ia tahu Abu Nawas bukan orang sembarangan. "Aku tidak ingin ceramah. Aku hanya ingin kau membantuku menemukan siapa yang tega mencuri hasil kerjaku. Maksudku hartaku." Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Tenang, aku akan membantumu. Tapi aku perlu melihat tempat kejadian perkara." Sahal mengangguk, dan mereka pun berangkat keluar kota. Setibanya di bawah pohon kurma yang dimaksud, Abu Nawas berjongkok. Ia memperhatikan tanah yang bersih dan rapi. Terlalu rapi. Tidak ada bekas kaki, tidak ada bekas galian, bahkan semut pun tak tampak lewat. "Ini bukan hanya pencurian," gumamnya pelan. "Ini pekerjaan orang yang sangat hati-hati, atau sangat licik." Ia mengambil segenggam tanah, menciumnya, lalu melemparkannya kembali. "Wahai Sahal," kata Abu Nawas sambil berdiri, "aku perlu waktu. Tapi satu hal yang pasti, pencurimu bukan orang biasa. Ia mencuri dari pencuri, dan itu berarti ia punya alasan lebih besar dari sekadar mencari harta." Setelah memeriksa tempat kejadian, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia berjalan memutar ke beberapa rumah di sekitar ladang, menyapa penduduk yang sedang menyapu halaman atau memberi makan kambing. Ia tak langsung menanyakan soal pencurian, tetapi sekadar berbasa-basi, memancing cerita. Warga tentu lebih nyaman bercerita tanpa merasa sedang diinterogasi. Di rumah ketiga yang ia datangi, seorang nenek tua bernama Umi Zahra berkata, "Aneh betul, tadi malam aku melihat bayangan bergerak cepat di dekat pohon kurma itu. Tapi tak terdengar suara apapun. Bahkan anjing-anjing pun tak menggonggong." Abu Nawas mengangguk pelan. Itu berarti sang pencuri sangat berpengalaman atau tahu cara membungkam anjing penjaga. Malam harinya, Abu Nawas menyamar sebagai petani dan menginap di gubuk tak jauh dari pohon kurma. Ia berharap pencuri yang mencuri dari pencuri akan kembali, mungkin untuk memindahkan barang, atau sekadar memeriksa lokasi. Ia membawa sepotong roti, sebotol air, dan pisau kecil untuk berjaga-jaga. Tapi yang ia andalkan bukan senjata, melainkan kecerdikannya. Menjelang tengah malam, terdengar langkah ringan. Abu Nawas menyipitkan mata dari balik jerami. Seseorang berjubah hitam, wajahnya tertutup, menggali tanah tak jauh dari pohon, tapi bukan di titik yang Sahal sebutkan. "Ah," bisik Abu Nawas. Mungkin Sahal sendiri tidak menyadari bahwa pencuri itu lebih tahu lokasi hartanya daripada dia sendiri. Abu Nawas mengintai dengan tenang dari balik semak. Sosok berjubah hitam itu menggali dengan cekatan dan mengeluarkan sebuah kantong besar dari tanah. Suaranya nyaris tak terdengar, kecuali desiran pasir yang jatuh perlahan. Abu Nawas memperhatikan gerak-geriknya, lalu mencatat dalam benak, cara menggali, arah melangkah, dan ukuran tubuhnya. Ini bukan orang sembarangan, ia seperti pencuri yang sedang mengambil barang miliknya sendiri. Namun sebelum sosok itu pergi, Abu Nawas melempar batu kecil ke kejauhan, membuat suara di arah berlawanan. Si pencuri sontak menoleh dan bersiaga, lalu berlari ke sisi lain. Dalam sekejap, ia lenyap ke balik pepohonan. Abu Nawas keluar dari persembunyiannya, menghampiri lubang bekas galian. Ia tak menemukan harta apapun, tapi ada jejak penting. Seutas benang merah terjepit di ujung karung yang tertinggal setengah di tanah. Pagi harinya, Abu Nawas kembali ke kota dan langsung menuju pasar kain. Ia melihat-lihat gulungan benang dari berbagai penjuru, India, Persia, hingga Syam. Lalu ia berhenti pada satu toko kecil milik seorang lelaki tua bernama Bahjat. "Wahai Bahjat," sapa Abu Nawas. "Pernahkah engkau menjual benang merah seperti ini?
sambil menunjukkan potongan benang dari lokasi semalam. Bahjat memicingkan mata, lalu mengangguk. Ah, itu benang khas dari Aleppo. Aku hanya menjualnya kepada segelintir orang. Terlalu mahal untuk umum. Abu Nawas tersenyum. Dan siapa yang terakhir membelinya? Bahjat ragu sejenak, lalu menjawab pelan, seorang pria berjanggut tipis, bersorban hitam. Ia bilang ingin membuat jubah penyamaran. Kupikir ia hanya pelawak. Abu Nawas pun tersenyum semakin lebar. Kadang, pelawak sejati justru tak ingin dikenali. Dengan informasi baru di tangan, Abu Nawas mendatangi penjahit langganan para bangsawan, Tuan Harith. Ia menunjukkan potongan benang merah itu dan bertanya, "Pernahkah engkau melihat kain dengan benang seperti ini dijahit menjadi pakaian?" Tuan Harith mengangguk. "Tentu. Benang ini hanya digunakan untuk jubah khusus, biasanya untuk kostum teater atau penyamaran. Sangat halus dan mahal." Abu Nawas lalu meminta daftar siapa saja yang pernah memesan jubah dalam 2 minggu terakhir. Harith berpikir sejenak, lalu menyebut 3 nama, seorang pelayan istana, seorang penyair keliling, dan seorang saudagar rempah yang baru datang dari luar kota. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ketiganya punya akses luas, tapi siapa yang cukup nekat mencuri dari pencuri? Ia memutuskan mendatangi sang penyair lebih dahulu. Orang itu bernama Umar Al-Kindi, terkenal karena lirik-lirik satirnya yang sering menyindir pejabat dan pedagang tamak. Umar tampak terkejut saat Abu Nawas muncul di depan tendanya. "Aku tak punya apapun untuk disindir hari ini, wahai Abu Nawas," katanya sambil tertawa. Tapi tawa itu tak membuat Abu Nawas lengah. "Aku datang bukan untuk mendengar syair, Umar," jawab Abu Nawas. "Aku mencari kebenaran." Ia lalu menunjukkan benang merah itu. Wajah Umar berubah tegang sesaat, lalu ia tertawa lebih keras. "Ah, jadi benang itu. Sayangnya, jubah yang kupesan dari Harith tak jadi kubayar. Aku kehabisan uang. Silakan periksa, jubahnya masih di toko." Abu Nawas mencatat sesuatu dalam benaknya. Umar mungkin tidak bersalah, atau justru terlalu pintar bermain kata. Setelah mencoret nama Umar dari daftar terduga, Abu Nawas beralih ke orang berikutnya, seorang saudagar rempah bernama Kasim. Ia dikenal pendiam namun tajam dalam tawar-menawar. Toko rempahnya di pasar memang baru, tetapi langsung ramai karena harga yang ditawarkannya lebih murah dari pedagang lain. Abu Nawas curiga, sebab tak banyak pendatang yang bisa langsung menguasai pasar Baghdad. Abu Nawas berpura-pura menjadi pembeli. Ia meminta lada hitam, cengkeh, dan kayu manis. Saat Kasim sedang menimbang, Abu Nawas memerhatikan sekeliling toko. Ia melihat tumpukan karung besar di sudut ruangan, salah satunya terikat dengan benang merah tipis. Hati Abu Nawas langsung waspada. "Apa semua karung ini berisi rempah juga?" tanyanya santai. Kasim tersenyum, sedikit gugup. Sebagian lagi adalah bekal perjalanan," jawabnya singkat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Bekal? Katamu? Mungkin aku bisa membantu membongkar sedikit." Kasim menolak halus, tapi Abu Nawas sudah tahu cukup. Ia tak langsung bertindak, melainkan meninggalkan toko dengan alasan kembali membawa koin. Tapi pikirannya telah bulat. Malam ini, ia akan kembali dengan penyamaran. Menjelang malam, Abu Nawas kembali menyamar sebagai penjaga malam. Ia mengendap ke belakang toko Kasim dan memeriksa karung yang mencurigakan. Setelah membukanya, matanya membelalak, di dalamnya ada perhiasan, kain mahal, dan kantong-kantong emas. Semua itu tampak seperti harta yang bukan milik saudagar biasa. "Kasim," bisik Abu Nawas, "kau mungkin bukan pencuri pertama, tapi kau pasti yang terakhir memegang harta itu." Setelah menemukan barang-barang mencurigakan di toko Kasim, Abu Nawas memutuskan untuk tidak langsung melaporkannya. Ia ingin tahu lebih dalam, bagaimana seorang saudagar baru bisa mendapatkan barang curian tanpa jejak perlawanan. Pagi harinya, ia kembali ke pasar, tetapi bukan untuk menemui Kasim. Ia ingin menyelidiki apakah ada koneksi antara pencurian ini dan orang dalam istana. Ia menyamar sebagai pencatat pajak keliling, menanyakan kepada para pedagang siapa yang belakangan sering membeli barang mewah. Beberapa pedagang menyebut nama yang sama, Sahl bin Fadl. Ya, si pencuri yang melapor kehilangan,
Rupanya juga membelanjakan banyak uang sebelum ia mengaku kecolongan. Hal ini membuat Abu Nawas semakin curiga, apakah Sahal benar-benar korban, atau justru sedang bermain dua peran? Abu Nawas kembali menemui Sahal di rumahnya, kali ini dengan pertanyaan berbeda. Wahai Sahal, mengapa kau tidak segera membelanjakan hasil curianmu seperti biasanya? Sahal mengelak, mengatakan bahwa ia menabung untuk membeli rumah baru. Tapi wajahnya berkeringat, dan tangannya gemetar memegang cangkir teh. Aneh, ujar Abu Nawas, kau kehilangan harta, tapi masih bisa membeli teh impor dari India. Sahal mulai sadar bahwa Abu Nawas telah mengetahui lebih dari yang ia tunjukkan. Namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, seseorang mengetuk pintu. Seorang pengantar dari istana datang dengan pesan, Khalifah memanggil Abu Nawas segera. Wajah Sahal semakin pucat. Abu Nawas berdiri, menyipitkan mata. Mungkin, pikirnya, sandiwara ini lebih besar dari sekadar pencurian biasa. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut langsung oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Ruangan itu hanya diisi oleh mereka berdua, menandakan bahwa pembicaraan ini sangat rahasia. Sang Khalifah terlihat gelisah, berbeda dari biasanya yang santai dan penuh canda. Abu Nawas, ucapnya pelan, ada sesuatu yang harus kau ketahui sebelum kau melangkah lebih jauh. Khalifah menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, sebuah barang penting milik negara, sebuah segel emas kerajaan, telah lenyap dari ruang penyimpanan istana. Tidak ada laporan resmi, karena kehilangannya bisa menyebabkan keguncangan politik. Kami menduga orang dalam terlibat, lanjutnya. Tapi kami tidak bisa bertindak sembarangan. Maka kami biarkan cerita si pencuri yang kecurian menyebar, untuk melihat siapa yang panik. Abu Nawas menunduk, mencerna semua informasi itu. Ia sadar kini permainan ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Apakah tuanku mencurigai Sahal atau Kasim? Tanya Abu Nawas. Sang Khalifah menjawab dengan singkat, keduanya dan mungkin masih ada satu lagi. Kata-kata itu menggantung di udara, menambah beban pada bahu Abu Nawas. Sebelum Abu Nawas meninggalkan istana, Khalifah menambahkan, jika kau berhasil menemukan segel itu, jangan langsung bawa ke sini. Pastikan dulu bahwa semua pemain dalam permainan ini sudah kau buka kedoknya. Aku tidak ingin hanya menangkap tangan, tapi juga otak di balik kejahatan ini. Abu Nawas mengangguk, lalu melangkah keluar dengan tekad yang membara. Kini ia tak hanya memburu pencuri, ia memburu pengkhianat. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas kembali ke rumahnya dan mulai menyusun benang-benang informasi yang ia miliki. Ia menggambar peta kecil di atas kulit kambing, tanda lokasi pencurian, toko Kasim, rumah Sahal, dan istana. Lalu ia menandai jalur perdagangan yang biasa dilalui rempah dari luar kota. Dari situ, ia menyadari sesuatu. Kasim tiba di Baghdad hanya 3 hari setelah segel istana dilaporkan hilang secara diam-diam. Apa mungkin Kasim bukan hanya saudagar, tapi utusan dari komplotan yang lebih besar? Pikir Abu Nawas. Ia lalu mengutus seorang bocah pengantar pesan untuk mengawasi Kasim dari kejauhan. Bocah itu, si Hafiz, dikenal lincah dan licik. Tugasnya sederhana, mengikuti kemanapun Kasim pergi, dan mencatat setiap nama yang disebutkan. Sore harinya, Hafiz kembali dengan informasi mengejutkan. Tuan, katanya sambil terengah, si Kasim bertemu dengan Sahal di sebuah gang sempit di belakang toko roti. Mereka bicara cepat dan tak ingin dilihat orang. Sahal memberikan sesuatu, kecil dan dibungkus kain hitam. Abu Nawas langsung terdiam. Hatinya berdebar. Apakah itu segel emas yang dicari? Malamnya, Abu Nawas kembali menyamar dan menyusup ke toko Kasim. Kali ini, ia mencari dengan sangat hati-hati. Di bawah lantai kayu yang longgar, ia menemukan kotak kecil dari perak. Di dalamnya, tersimpan segel emas dengan ukiran khas kekhalifahan. Ia menatap benda itu lama, lalu tersenyum. Sahal, kau bukan korban. Kau dalangnya. Tapi kenapa kau ingin segel ini kembali padamu? Siapa yang kau layani sebenarnya? Abu Nawas merasa bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sangat pelik. Segel emas itu, yang ia temukan di toko Kasim, kini menjadi kunci dari misteri yang lebih besar. Segel itu bukan hanya simbol kekuasaan khalifah, tetapi juga tanda tangan dari keputusan-keputusan besar yang dilakukan oleh negara. Kehilangannya bisa mengguncang kerajaan,
dan Abu Nawas harus segera mencari tahu siapa yang benar-benar berada di balik semua ini. Dengan segel itu tersembunyi dalam saku, Abu Nawas memutuskan untuk menghadap Khalifah. Sebelum melangkah lebih jauh, ia menyarankan pada diri sendiri, siapa sebenarnya yang bermain dalam permainan ini? Apakah Sahl hanya sekadar alat yang diperalat oleh kekuatan yang lebih besar? Abu Nawas tahu bahwa Sahl bukan orang yang cukup cerdik untuk merancang pencurian semacam ini, tanpa ada yang membimbingnya. Sesampainya di istana, Abu Nawas segera disambut oleh Khalifah yang terlihat lebih tegang dari biasanya. "Kau membawa sesuatu, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan serius. Abu Nawas menyerahkan segel emas itu kepada sang Khalifah, yang langsung mengenali benda itu. Wajah Khalifah berubah seketika, namun tak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya memeriksa segel itu dengan cermat, lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Aku curiga, tuanku, bahwa yang mencuri segel ini bukan hanya Sahl atau Qasim," kata Abu Nawas perlahan. "Ada kekuatan lain di balik semua ini, dan itu mungkin berasal dari dalam istana sendiri." Khalifah terdiam, mulutnya tercekat, lalu ia mengangguk. "Aku berharap aku salah, Abu Nawas, tapi aku juga takut aku benar." Setelah menyerahkan segel emas kepada Khalifah, Abu Nawas merasa beban yang lebih besar sedang menanti. Ia tahu, meski segel itu telah ditemukan, masalah yang sesungguhnya belum terungkap sepenuhnya. Khalifah tampak ragu, dan Abu Nawas bisa merasakan ketegangan yang merayap di sekitarnya. Jika benar ada pengkhianat di dalam istana, maka tak ada yang aman, bahkan Khalifah sekalipun. Hari itu, Khalifah mengutus Abu Nawas untuk menemui seorang pejabat tinggi istana, Ja'far al-Barmaki, yang dikenal sebagai penasihat setia. Ja'far adalah orang yang bijaksana dan sangat dihormati, tetapi Abu Nawas merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikapnya yang selalu tenang. "Ja'far tahu banyak," pikir Abu Nawas, "dan dia juga bisa tahu lebih banyak jika aku menekan sedikit." Sesampainya di rumah Ja'far, Abu Nawas melihat suasana yang aneh. Pintu utama tertutup rapat, dan tak ada penjaga yang terlihat. Ketika ia mengetuk pintu, Ja'far sendiri yang membukakan, tampak sedikit terkejut melihat Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang membawa engkau ke rumahku?" tanya Ja'far, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Abu Nawas memandang Ja'far lama. "Ada sesuatu yang tidak beres, Ja'far," jawabnya. "Salah satu rahasia besar istana telah dicuri, dan aku tahu bahwa ada seseorang di sini yang tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan." Wajah Ja'far sedikit berubah, tapi ia segera memulihkan diri. "Mungkin kau terlalu banyak berpikir, Abu Nawas. Tapi jika itu yang kau inginkan, masuklah. Kita bicara lebih dalam." Abu Nawas duduk di ruang dalam rumah Ja'far, yang dipenuhi dengan buku-buku tebal dan artefak istana. Ja'far menawarkan minuman hangat, namun Abu Nawas tidak langsung meminumnya. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang bisa memberi petunjuk lebih lanjut. Ja'far tampaknya sangat tenang, tapi Abu Nawas tahu, di balik ketenangannya, ada banyak hal yang tak terlihat. "Ja'far," mulai Abu Nawas dengan nada serius, "aku tahu segel emas itu tidak hanya hilang. Ini lebih dari sekadar pencurian biasa. Ada yang ingin kita sembunyikan. Dan aku yakin, kau tahu lebih banyak." Ja'far menatapnya tajam, lalu mendesah. "Kau selalu membuatku pusing, Abu Nawas. Tapi kau benar. Aku tahu sesuatu, lebih tepatnya aku tahu siapa yang terlibat." Ja'far berdiri dan berjalan menuju lemari besar di sudut ruangan. Ia membuka pintu lemari itu, memperlihatkan sebuah laci tersembunyi yang penuh dengan dokumen penting. "Beberapa waktu lalu, aku menerima surat dari seorang pejabat tinggi yang tidak disebutkan namanya. Surat itu berisi perintah untuk menyembunyikan segel istana, karena ada pihak yang menginginkan kontrol lebih besar atas kerajaan. Aku takut, Abu Nawas, bahwa jika segel itu sampai jatuh ke tangan yang salah, kita semua bisa terjebak dalam perang besar." Abu Nawas merasa kaget. Selama ini ia mengira semuanya adalah permainan Sahl dan Qasim. Namun ternyata ada seorang pengkhianat yang lebih besar lagi. "Siapa yang menginginkan segel itu, Ja'far?" tanyanya dengan penuh ketegangan. Ja'far menatapnya dalam-dalam, sebelum akhirnya mengungkapkan sebuah nama yang membuat darah Abu Nawas berdesir. "Khalifah Harun ar-Rasyid," bisiknya. Ucapan Ja'far menggema di kepala Abu Nawas.
Khalifah Harun ar-Rasyid, tak masuk akal. Khalifah sendiri yang memintanya menyelidiki pencurian ini. Mengapa ia justru disebut sebagai dalang di balik segalanya? Abu Nawas menatap Ja'far tajam. Apakah kau yakin dengan tuduhan itu? Atau kau hanya pion dalam permainan yang lebih besar lagi? Ja'far menghela napas panjang. Aku tak mengatakan Khalifah ingin menggulingkan dirinya sendiri. Tapi aku yakin, ada sesuatu yang sedang ia uji. Ia sengaja membiarkan segel itu hilang, mengamati siapa yang akan bereaksi, dan siapa yang akan memanfaatkan situasi. Itu sebabnya ia memanggilmu. Bukan hanya untuk menyelidiki pencuri, tapi juga untuk menguji kesetiaan kami semua. Penjelasan Ja'far membuat Abu Nawas terdiam lama. Semua potongan kini mulai menyatu. Sahl yang panik karena merasa dipermainkan, Qasim yang menjadi kurir tanpa tahu maksudnya, dan Ja'far yang menyimpan rahasia karena takut menjadi korban. Jadi, ini semua adalah permainan kekuasaan, gumam Abu Nawas. Dan aku pion di tengah-tengahnya. Dengan langkah mantap, Abu Nawas berdiri. Ia tidak bisa tinggal diam lebih lama. Ia harus menemui Khalifah, bukan sebagai pelapor, tapi sebagai penantang. Ia harus tahu, apakah benar penguasa besar Baghdad memainkan bidaknya sendiri untuk menciptakan badai di sekelilingnya, atau ada dalang lain yang bahkan lebih tersembunyi? Abu Nawas melangkah cepat menuju istana, pikirannya dipenuhi oleh teka-teki yang belum selesai. Jika benar semua ini adalah ujian, maka Khalifah telah mempermainkan banyak orang hanya untuk melihat siapa yang setia. Tapi jika bukan, dan ada kekuatan tersembunyi lain yang bermain dari balik bayang-bayang, maka permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Setibanya di istana, Abu Nawas meminta audiensi pribadi dengan Khalifah. Sang Khalifah menerimanya dengan senyuman, seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana penyelidikanmu, wahai Abu Nawas? Tanyanya lembut. Tapi Abu Nawas tidak menjawab dengan sopan santun seperti biasa. Ia berdiri tegap dan berkata, Tuanku, aku ingin tahu, apakah engkau benar-benar mencari keadilan, atau hanya ingin melihat siapa yang bisa bertahan hidup dalam permainan tipu daya ini? Wajah Khalifah berubah. Senyumannya menghilang. Ia berdiri dari singgasananya, mendekati Abu Nawas, lalu berkata pelan, Aku adalah pemimpin. Terkadang, untuk mengenali siapa yang benar-benar setia, aku harus membuat mereka berjalan dalam kegelapan. Abu Nawas mengangguk pelan. Tapi ingatlah, tuanku, bahkan dalam kegelapan, ada cahaya yang tak bisa dikendalikan. Kau memanggilku untuk membongkar kebenaran, maka aku telah melakukannya. Khalifah menatap Abu Nawas lama, lalu tertawa kecil. Dan kau tidak mengecewakan. Aku sudah tahu siapa yang setia, siapa yang tamak, dan siapa yang takut. Kau telah mengungkap wajah-wajah itu untukku. Ia menepuk bahu Abu Nawas. Tapi ingat, Abu Nawas, kebenaran kadang tidak menenangkan. Ia hanya membuka luka yang selama ini kita tutupi. Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan bercampur aduk. Ia telah menunaikan tugasnya, tetapi rasa puas tidak datang seperti biasanya. Kali ini, ia bukan hanya memecahkan misteri, tetapi juga menjadi saksi bahwa kekuasaan bisa bermain-main dengan kepercayaan. Namun, ia tahu tugasnya belum sepenuhnya selesai. Masih ada Sahl, Qasim, dan Ja'far yang belum menerima konsekuensi atas peran mereka. Keesokan harinya, Khalifah memanggil seluruh pejabat istana untuk hadir dalam dewan terbuka. Di sana, di hadapan para pembesar dan rakyat yang hadir, ia menceritakan kejadian pencurian segel emas, tanpa menyebutkan bahwa ia sendiri yang menciptakan ujiannya. Segel emas ditemukan, kata Khalifah, dan para pelaku telah diidentifikasi. Tapi kali ini, hukuman yang kutetapkan tidak akan memakai pedang. Sahl diasingkan dari kota Baghdad, dilarang berdagang atau tinggal di wilayah kekhalifahan selama 5 tahun. Qasim dipulangkan ke negeri asalnya dengan larangan berdagang seumur hidup. Sementara Ja'far, karena pengabdiannya selama bertahun-tahun, diminta mengundurkan diri secara terhormat dan hidup dalam pengasingan sukarela di luar kota. Semua hukuman itu mengejutkan para hadirin, ringan, namun mencoreng nama. Usai persidangan, Khalifah memanggil Abu Nawas sekali lagi. Kau telah menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu berarti darah tertumpah, katanya. Dan kadang, malu yang ditanggung seumur hidup jauh lebih berat daripada hukuman mati.
Abu Nawas hanya membungkuk, lalu menjawab, semoga semua ini menjadi pelajaran bagi mereka yang hidup dalam cahaya kekuasaan, maupun dalam bayangannya. Beberapa hari setelah sidang terbuka, Baghdad kembali tenang. Orang-orang mulai melupakan pencurian segel emas, menganggapnya sebagai satu dari sekian banyak ujian politik di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun, Abu Nawas tak bisa melupakan semuanya begitu saja. Ia merasa permainan ini terlalu besar untuk sekadar dibiarkan lewat begitu saja tanpa pelajaran yang benar-benar tertanam. Malam itu, saat langit bersih dan bulan menggantung di atas kota, Abu Nawas duduk di atap rumahnya sambil menatap jauh ke kubah istana. Ia memikirkan bagaimana sang khalifah telah memperalat segel negara sebagai alat uji, bagaimana orang-orang seperti Sahal dan Jafar menjadi bidak, dan bagaimana ia sendiri, seorang pemecah teka-teki, ternyata hanyalah cermin dari keinginan sang penguasa. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketika dibuka, tampak seorang lelaki berjubah gelap, wajahnya tertutup kerudung. "Kau Abu Nawas?" tanyanya. "Ada yang ingin menyampaikan salam dan titipan." Lelaki itu menyerahkan sebuah gulungan kain beludru merah, lalu pergi tanpa menoleh. Saat Abu Nawas membukanya, matanya membelalak. Di dalamnya terdapat segel emas. Ya, segel yang sama, dan secari kertas bertuliskan tangan halus, yang kau kembalikan hanyalah tiruan. Permainan masih berlangsung. Abu Nawas tertawa pelan. Ternyata dunia ini tak lebih dari cermin yang dipenuhi bayangan. Dan aku, sang pemecah teka-teki, baru saja masuk ke dalam teka-teki yang lebih besar. Ia menatap ke langit dan berbisik, tirai telah ditutup, namun panggung baru saja dibuka. Lalu, ia menyimpan segel itu, tidak untuk dikembalikan, tapi untuk dijaga, sebagai kunci ke kisah yang belum selesai. Tamat.